teman-teman, happy weekend. Ketemu lagi sama aku yang akan menemani akhir pekan kalian. Nah, hari ini aku lagi seneng banget karena tanaman-tanaman aku yang kemarin di semai itu dan sudah mencapai 18 HSS atau 18 hari setelah semai. Nah, itu tuh kondisinya lagi bagus-bagusnya. Kemudian alhamdulillah hasilnya juga menyenangkan sekali. Untuk itulah aku akan membagi kebahagiaan aku ini dengan kalian semua. Ikutin terus ya. Oke, ini adalah kebun aku. Lebih tepatnya adalah meja kebun aku karena menggunakan meja yang disulap menjadi kebun karena aku belum punya tempat. Jadi ya beginilah. Tapi ini cukup membuat aku senang. Lihat tanaman-tanaman aku, teman-teman. Coba lihat teman-teman, ini adalah tanaman-tanaman aku yang kemarin disemai dan berusia 18 HSS. Wah, seger-seger banget kan? Nah, kita akan lihat satu persatu. Ini adalah tanaman pokcoy. Nah, pokcoy ini kan batangnya biasanya besar-besar ya. Ini udah kelihatan nih batang-batangnya mulai membesar gitu. Ini pokcoynya seger-seger banget. Ini 18 HSS ya teman-teman. Kalau untuk pokcoy itu kan kita akan berpanen, akan dipanen itu sekitar 35 sampai 45 hari setelah semai. Nah, ini baru 18 atau baru setengah umurnya lah ya. Masih kurang setengah umur. Demikian juga dengan sawi. Nih, sawinya kemarin aku isi 2 pohon, 2 tanaman di satu net potnya. Sebenarnya kalau isinya satu dia akan lebih besar-besar, tapi aku lebih suka yang kecil-kecil karena kayaknya lebih manis gitu. Tapi kalau pokcoy itu kan emang nanti bonggolnya itu kan besar, jadi emang lebih efektif kalau diisi satu saja. Nah, ini adalah yang masih sawi-sawian juga. Ini adalah sawi putih. Sawi putih ini ternyata tidak sesuai dengan yang aku bayangkan sebelumnya, karena kan tulisannya itu di benihnya itu di plastiknya cuma sawi putih. Kupikir sawi putih yang biasa buat kimchi itu ya, seperti video aku sebelumnya, tapi ternyata ini adalah sawi putih Dakota teman-teman, bukan sawi putih yang buat kimchi itu. Nah, kemudian ini adalah selada. Nah, seladanya itu kan kemarin aku bilang dari 9 itu dia cuma tumbuh 6, tapi ternyata yang 3 itu akhirnya tumbuh juga, tapi dia memang lebih agak lama. Jadinya dia lebih kecil tuh. Yang seladanya lebih kecil ya. Maaf ya, ini karena mataharinya sudah timbul, udah ada matahari tapi sedikit, jadi pencahayaannya agak-agak kurang cantik gitu. Nah, untuk selada yang lainnya udah cukup besar, tapi aku nggak tahu nih teman-teman, mungkin bisa sharing untuk usia 18 HSS apakah memang baru seukuran ini atau harusnya lebih besar ya. Tapi kalau ngelihat dari daunnya sih dia seger-seger sih. Nah, ini. Nah, yang paling ekstrim itu adalah kangkung teman-teman. Ini kangkungnya udah lebat banget. Jadi ini 18 HSS sudah seperti ini. Ini sebenarnya hijau, ini kena sinar matahari ya kelihatan silau kuningnya. Kalau aku tutupin gini, nah dia sebenarnya hijau seger banget ini. Nah, ini akhirnya kemarin kan menggunakan yang pakai sistem rakit apung. Nah, kalau dilihat tuh, kalau rakit apung, coba aku deketin ya. Ini akarnya udah keluar tuh di bawah ya, dan dia mengkonsumsi airnya tuh cepet banget. Nah, kemarin kan aku menggunakan box yang transparan. Nah, karena transparan itu dia lebih banyak kena sinar matahari, namun akibatnya adalah lebih cepat berlumut tuh bawah kuning. Jadi aku nanti ini akan segera ganti juga nih airnya. Jadi dia hijau, ini sebenarnya pakai larutan nutrisi, tapi juga karena tercampur lumut agak-agak kehijauan, tapi relatif masih bersih sih. Jadi memang harus rajin-rajin aja menggantinya kalau menggunakan media yang transparan. Nah, ini 18 HSS, padahal kalau kangkung itu kan panennya itu sekitar
25 HSS ya. Jadi sebentar lagi, tapi emang udah tinggi-tinggi banget. Dan batangnya itu udah gede-gede banget nih teman-teman. Batangnya gede-gede banget. Nah kemarin kan akhirnya aku jadiin satu rok bull kan kemarin isi 5 ya. Ini akhirnya aku jadiin 2 jadi satu. Kemudian ada sisa satu rok wool lagi aku pecah-pecah, jadi aku tempelin aja gitu. Jadi ini satu net pot yang buatan sendiri ini isinya sekitar 11 batang. Nah karena sebenarnya sudah diperkirakan sih ya, kalau kangkung kan emang kecil-kecil gitu. Akhirnya aku belajar juga, nanti kalau nanam kangkung gak usah pakai rock wool baru atau gak usah pakai rock wool sekalian. Akhirnya aku ini bikin semaian baru lagi dengan masih sama menggunakan styrofoam dan mika bekas makanan, dan juga ini juga bekas puding. Aku punya banyak ini bekas di bawah karena nggak boleh dipakai lagi kan, sekali pakai ya udah aku giniin aja, aku lubang-lubangin pakai paku panas seperti kemarin aku cerita itu. Nah kemudian dia menggunakan sistem rakit apung nih, baru bertunas aja bijinya itu akarnya udah ada yang turun tuh. Nah ini karena kangkung itu mudah banget, jadi kalian bisa menggunakan ini, praktis dan ekonomis. Nah ini 2 hari kangkungnya, 2 hari udah pada kayak gitu ya, cepet banget. Kemarin 1 hari udah pecah benih dia. Nah untuk kangkung memang menyenangkan sekali karena cepet tumbuh. Jadi sebenarnya sama bayam, tapi bayamnya aku belum nyoba karena belum ada tempat lagi. Nah kalau yang ini airnya relatif ini belum pernah aku ganti ya, masih bening, masih jernih banget ya karena kita menggunakan media yang tertutup. Ini sejak pindah tanam itu berarti mungkin sudah 2 minggu ya, dan masih jernih banget airnya. Ini semuanya masih jernih. Kemarin aku menggunakan berapa itu, 800 sampai 1000 ppm ya. Nanti mungkin sebentar lagi akan aku naikkan. Besok sekalian ini pindah tanam si tanaman-tanaman selada yang sudah berdaun 3 ini. Nanti sekalian akan meningkatkan ppm si sawi-sawian dan selada ini karena sudah gede. Oke teman-teman, itu dia meja kebun aku. Bagaimana, apakah menyenangkan juga buat kalian melihatnya? Kalau aku sih seneng banget karena bener-bener ngurusin dari benih, dan ini tuh apa ya, hiburan banget gitu kalau weekend gitu kan, stres sekarang masih di rumah aja terus, nggak bisa kemana-mana, dan ini tuh menyenangkan sekali melihat mereka tumbuh tuh. Nah nanti kalau panen juga bisa masak dari hasil-hasil tanaman yang aku tanam ini gitu ya. Oke teman-teman, jadi itulah kebun meja aku atau meja kebun aku. Nah ini udah mulai panas, ini sudah mulai kena sinar matahari tuh. Nah jadi sinar matahari itu sangat penting ya untuk pertumbuhan mereka, karena sempat waktu itu lupa nggak aku keluarin, itu memang pertumbuhannya jadi lambat. Apalagi kalau udah pecah benih seperti yang kangkung tadi itu. Ini kalau udah pecah benih kayak gini tuh sangat penting untuk kena sinar matahari, dan dia nanti pertumbuhannya akan sangat cepat. Nah, namun karena di sini itu suhunya panas dan memang sekarang itu lagi terik, musim kemarau gitu ya. Jadi kita memang harus sering-sering mengontrol. Kayak misalkan kangkung tadi itu airnya nggak boleh sampai habis. Kalau ini sih relatif karena menggunakan media yang cukup besar, jadi airnya banyak ya. Kalau misalkan menggunakan yang kecil-kecil medianya itu airnya harus dijaga betul. Itulah mengapa aku memilih pakai meja. Jadi kalau begitu kondisinya itu terlalu panas, misalkan jam 2 siang kayak gitu tuh panas banget, terik. Nah itu aku akan mengangkat si kebun ini agak menyingkir gitu, yang agak tertutup kena bayang-bayang sehingga dia nggak terlalu panas. Dan kemudian cara lain lagi agar dia menjaga dia itu nggak layu karena saking panasnya matahari, aku biasanya melakukan pengkabutan. Jadi pengkabutan itu gampang, intinya adalah cuma menyemprot udara di sekitarnya agar dia itu tetap dingin, udara di sekitarnya itu, karena dia kan saking panasnya. Nah ini aku menggunakan alat suntik yang kemarin itu ada di dalam paket ya, karena dia relatif kecil, jadi nggak usah ribet-ribet kemana-mana nih, kayak gini aja. Terus aku semprotin aja di sekitarnya, jadi di udara sekitarnya.
Kalau kondisinya udah terlalu panas, nanti tinggal disemprotin seperti ini. Itu menjaga, yang pertama menjaga kelembapan udara, dan kedua menjaga suhu. Karena si air yang ada di dalam baknya ini, air nutrisi ini, itu sebenarnya suhunya juga nggak boleh lebih dari 30 derajat Celcius. Kalau dia lebih dari 30 derajat Celcius, itu juga sebenarnya akan mempengaruhi kemampuan si tanaman ini untuk menyerap nutrisi. Jadi seperti itu. Nah, aku biasanya melakukan pengkabutan ini sekitar jam 11 sama jam 2 kalau misalkan kondisinya panas banget. Tapi kalau misalkan agak-agak mendung gitu, paling aku melakukannya sekali doang jam 12, sama mungkin sore kalau kondisinya masih panas banget, itu tanamannya aku masukin aja. Bukan dimasukin rumah ya, tapi maksudnya di teras, pokoknya yang ada atapnya gitulah, yang dia biar ada kena bayangan, jadi nggak langsung kena sinar matahari, jadi dia nggak layu. Dan dia tuh nyenangin banget, karena dia sempet sekali layu karena aku nggak lagi banyak kerjaan kan, lagi nggak ngeh gitu, nggak ngelihat, nggak ngontrol sama sekali. Itu dia udah sempat layu, tapi begitu kita semprot kemudian kita dinginkan gitu, terus tiba-tiba dia tegak lagi. Nah, yang lebih ekstrim lagi kalau malam hari. Jadi ini kan misalkan nih, ini kan cesim ya. Cesim ini kan daunnya pada ke samping gitu kan kalau siang. Ini kalau malam tuh tegak semua gini. Jadi pada lurus-lurus ke atas, kayak nutup gitu loh. Nah, itu tuh, dan kalau malam tuh dia seger-seger banget. Jadi kalau malam tuh hiburan banget lah, capek-capek kerja gitu kan. Terus malam ngeliatin mereka tumbuh, terus paginya udah berubah lagi, udah lebih gede lagi. Jadi ini memang bisa jadi stress reliever gitu. Ya, seperti itulah. Oke teman-teman, mungkin untuk video kali ini cukup sekian aja. Semoga kebahagiaan aku ini juga bisa menyebar ke kalian semua, menyenangkan sekali. Jangan lupa subscribe dan like apabila video ini bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa juga share agar teman-teman yang lain juga bisa merasakan manfaatnya. Cukup sekian dulu ya, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Ini penampakan tanamannya kalau malam hari ya. Ini pokcoy. Ini yang aku bilang tadi, sawinya kalau malam pada tegak-tegak. Kemudian itu sawi putih, dan ini selada. Kemudian kangkungnya tuh tinggi banget. Jadi kayak gini kalau malam, kalau hawanya dingin. Kalau siang itu cenderung pada lemes karena kepanasan, mataharinya sangat terik. Bonus ya teman-teman. Nah, ini adalah tanaman-tanaman aku yang sudah berusia 23 HSS. Nah, ini caisimnya mungkin sebentar lagi ya sudah bisa kita panen. Nah, ini adalah pokcoynya. Kemudian ini sawi dakotanya, sawi putih Dakota, dan selada.